Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Terima kasih udah klik video ini. Di depan saya lagi ada motor Pistrom SX 250. Kali ini kita akan bahas tuntas apa aja sih kelebihan dan kekurangannya. Apakah mampu bersaing dengan para rivalnya atau para kompetitornya? Dan simak video ini. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Impresi pertama, jujur, kalau melihat langsung motor ini sangatlah keren banget ya. Apalagi desainnya dari body-bodinya sangat balance banget dengan karakter si motor adventure ini ya. Kali ini applause buat Suzuki, seperti kembali ke jalan yang benar. Dan minta maaf, kami termasuk saya selalu mengkritik atau setidaknya membuli. Itu bukan maksud mencaci maki ya, itu hanya bermaksud kritik membangun supaya Suzuki bisa bangkit lagi dan membuat motor dengan desain yang keren seperti ini lagi ya. Dan sekarang kita akan bahas tuntas fakta menarik Pistrom 250 SX. Kalau bicara harga, motor ini menjadi yang termurah ya di antara pesaingnya atau rivalnya ya, seperti Kawasaki Versys dan Honda CR-F 250 Rally. Untuk harga, Pistrom ini dibanderol 60.600.000 OTR Bandung ya. Bila kita bandingkan dengan Kawasaki Versys 250, itu harganya 70 juta non ABS ya. Dan Honda CR-F 250 Rally harganya mencapai 92 juta. Tapi Pistrom ini tidak kehilangan jati dirinya ya, atau kehilangan fiturnya, dan malahan di sini di Pistrom SX 250 ini banyak segudang fitur. Dan sekarang kita akan bahas dari depan dulu ya. Untuk headlamp ini udah pasti LED ya. Dan untuk lampu utama ada di atas dan di bawah. Dan lampu jauh ada di tengah ini ya, sekaligus untuk lampu dim juga. Basisnya lampu ini dari Gixxer ya, dan terlihat sangat keren. Dan sekarang ke moncongnya, seperti paruh bebek tapi sangat terlihat sporty dan adventure banget. Dengan garis di kedua sisi ini menegaskan bahwa motor ini adalah motor berpetualang dan ganteng ya. Saya akan bahas detail satu persatu ya teman-teman. Dan untuk di sisi kanan ini ada tulisan Pistrom SX, dan ini sangat sporty sekali ya dilihatnya dan sangat manis sekali. Nah sekarang ke lampu sen kanan. Jadi lampu sennya ini masih halogen ya, jadi bohlam biasa. Dan ini yang kirinya. Untuk fender depan atau spakbor depan ini ada aksen kulit jeruk gitu ya, dan sangat kokoh sekali dan sangat tebal. Dan ada di sisinya pelindung shock dari cipratan kotoran ya. Dan udah ada mata kucingnya. Dan untuk shock depan udah ada pelindungnya ya. Jadi covernya ini sangat tebal sekali ya dan sangat kuat nih. Untuk build quality Suzuki tidak bisa diragukan ya. Dan untuk shocknya pun ini sangat kekar sekali ya, menegaskan motor ini tangguh di berbagai medan. Nah, dan yang paling uniknya tuh di sini, jadi untuk sistem pendinginnya ini tidak pakai radiator ya, jadi bukan berarti tidak pakai pendingin, jadi pakai oil coolant ya. Dan dilansir dari pihak Suzuki, oil coolant ini ternyata lebih efektif daripada air radiator biasa. Jadi cara kerjanya, oli mesin yang panas dipompa ke area oil cooler. Saat oli sudah dingin, maka dikirim kembali ke oil jet di silinder dan kepala silinder untuk mendinginkan mesin. Dan sistem ini tergolong cukup mudah
dari segi perawatan karena tidak perlu lagi mengganti air radiator secara rutin ya. Hanya perlu mengganti oli mesin sesuai anjuran pabrik. Gimana teman-teman? Sangat simpel kan? Dan sekarang kita ke pengereman, ini udah pakai By-Bre ya. Jadi ini by Brembo ya. 2 piston dan ada mata kucingnya juga. Dan udah support ABS ya. Jadi ABS-nya ini udah dual channel ya. Di belakang pun sama udah ABS. Dan untuk disc brake sangat besar sekali ya. Jadi terlihat sangat sporty sekali dan racing look banget. Dan terlihat kekar. Untuk pelek masih palang biasa dan bukan jari-jari, tapi racing ya dilihatnya. Untuk ban depan ini dari MRF ya, jadi ini produk dari India ya teman-teman, dan ukurannya 100/90, ringnya 19, dan pastinya ini udah dual purpose ya. Dan sekarang ke bodinya lagi, jadi bodinya ini sangat tebal banget ya, jadi ada beberapa casing gitu, dan ini membuat motor semakin sporty banget dan makin ganteng gitu antara perpaduan dope dan glossy. Dan di area sini ada lubang-lubang kisi-kisi buat menyalurkan angin ya. Dan catnya ini sangat tebal sekali ya. Kalau soal cat sih Suzuki emang dari dulu suka awet ya. Dan ke area atas, jadi di sini ada lubang angin lagi ya, mirip-mirip sirip hiu. Ini sama seperti kayak tadi untuk menyalurkan angin ke area mesin ya, atau area pembakaran gitu, biar mesin sirkulasinya tidak terlalu panas dan biar kondusif. Dan sekarang ke area tangki, jadi si tangkinya ini perpaduan dope dan glossy ya, jadi di tengahnya ini dope dan di kedua sisinya adalah glossy. Untuk konsumsi bensin ini bisa masuk 12 liter ya. Jadi lumayanlah untuk perjalanan jarak jauh. Dan termasuk irit untuk ukuran motor 250 cc 1 silinder bisa tembus di 31 km per jam ya. Sekarang ke area kokpit, dan stangnya sangat tinggi banget. Otomatis kalau perjalanan jauh ini gak akan pegel dan sangat nyaman. Untuk kunci masih kunci biasa, dan kebanyakan untuk motor adventure ini jarang pakai keyless ya. Dan untuk speedometer ini udah pasti full digital dan udah negatif display, dan udah ada fitur konektivitas ke smartphone, dan semua pesan udah lengkap semua di sini ya. Dan untuk windshield ini sangat tinggi sekali ya, tapi itu gimana selera sih, dan tidak bisa di-adjust kayak Honda ADV ya. Dan warnanya bening dan cukup tebal. Dan udah dikasih handguard atau knuckle guard, jadi udah full modifikasi. Di kanan kiri tangan udah aman ya, setidaknya udah ada pelindungnya. Dan ini pas beam, warnanya mengingatkan ke GSX-R 150 ya, warnanya sama kuning. Ini seperti biasa, sen kiri sen kanan, di atasnya high beam, low beam, dan klakson. Lalu ke stang kanan, dan ini kickstarter, dan di atasnya udah ada kill switch. Dan sekarang kita ke area tengah dan ke belakang, dan joknya sangat empuk sekali dan lumayan lebar, jadi bisa membackup bokong, apalagi dalam perjalanan jauh pasti nyaman banget ya. Untuk boncenger pun sama empuknya dan lumayan luas, jadi tidak akan menyiksa walaupun motor ini lumayan tinggi ya. Dan untuk behelnya modelnya keren banget, jadi udah ada dudukannya, jadi bisa nyimpen box di sini atau magicom. Sekarang ke area stop lamp, jadi untuk stop lampnya ini udah LED ya, dan ini bentuknya mirip-mirip segitiga 15pi2 ya. Sen kiri, sen kanan ini masih bohlam, dan sayang spakbornya kurang futuristik.
Dan sekarang ke engine atau mesin, dan ini berkapasitas 249 cc atau 250 cc dengan teknologi injection SOHC 1 silinder 4 katup dan pendingin oli. Dengan mesin tersebut, Bistrom ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 26,1 HP pada 9.300 rpm dan torsi puncak sebesar 22,6 Nm pada putaran mesin 7.500 rpm. Jadi torsinya lumayan badak juga ya. Dan ini footstepnya, jadi udah ada karetnya, jadi untuk meminimalis licin saat berkendara ya. Sekarang ke area knalpot, dan lubangnya ini udah dua lubang gitu. Cuman sayangnya si knalpotnya ini kurang proporsional sama motornya ya, dan bentuknya ini segitiga. Coba dibikinnya agak panjang gitu dan sesuai dengan bentuk motornya gitu, dimensi motornya. Dan ini untuk footstep boncengernya, jadi dari besi dan aksennya udah ada dratnya ya, jadi mirip-mirip jagung gitu ya. Dan untuk swing armnya masih monoshock, dan untuk pengereman belakangnya udah ABS sama kayak di depan ya, udah 2 channel. Sama dari Baibre. Dan udah ada hagernya atau spakbor kolong, jadi ini untuk meminimalis kotoran. Dan sekarang ke suspensi belakang, dan ini suspensinya udah bisa di-adjust ya atau disetting gimana selera, hard atau smooth atau keras atau lembut ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin berbagi pendapat atau mau sharing, boleh diisi di kolom komentar ya.